tidak pakai bahasa campur-campur. Moga sebenarnya roda puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Injang menika kita sampai nunggul wonten aula aula pondok pesantren Tiap Jalan ini wonten iki kan masuk daerah Kalioso. Mungkin apa kan mangke kita pelajari sangat bermanfaat dan kita sadari. Ingkang kula hormati Pak Ustaz, Pak Munir, ibu-ibu PKK yang mewakili kegiatan kali ini, adik-adik santri, santriwati, ingkang kula tasani yang pagi hari ini bisa mengikuti acara ingkang kula paringi judul peningkatan manfaat pekarangan. Pekarangan sekarang itu sudah dinilai untuk ketahanan pangan karena pekarangan ini manfaatnya juga banyak sekali. Program pemerintah juga arahnya ke sana meningkatkan ibu-ibu, di mana ibu-ibu itu ikut tidak hanya masak gitu ya, tapi ikut juga menambah hasil. Kita tingkatkan pemanfaatan lahan pekarangan itu yang nanti pengelolaannya utamanya ibu-ibu atau kalau di sini nanti santri-santriwati untuk menambah nilai tambah dari hasil pekarangan. Adik-adik, ibu-ibu, kalau saya kira tiap hari itu kita tidak meninggalkan sayur. Paling-paling mungkin kalau tidak sempat beli di pasar, itu yang kita tidak nyayur. Itu pun mungkin karena sekarang itu ada mie instan gitu ya. Kalau tidak pakai sayur agar supaya nasinya itu basah, ini buat mie instan gitu. Yang kalau dihitung-hitung itu baik vitamin mineralnya tidak seberapa, tapi kalau sayur-sayuran itu manfaatnya jauh lebih baik. Yang ingin awet muda ada di sana, tidak perlu beli jamu-jamu herbal karena di sayuran itu sudah banyak terkandung. Di antaranya yang menyebabkan orang itu jadi sehat, orang itu tidak mudah kena penyakit, atau kalau sudah kena penyakit bisa sembuh. Itu di sayuran. Bahkan saking pentingnya itu ada orang yang tidak makan daging tapi hanya makan sayuran. Itu apa namanya? Yang hanya makan sayuran vegetarian. Itu karena saking pentingnya. Ini sudah tidak perlu makan sate tiap hari, hanya makan sayur sudah. Nah, untuk itu kita lihat kemarin juga melalui Pak Agung pagi itu di lingkungan pondok sini masih banyak area yang tidak kita usahakan menanam semacam sayuran itu. Karena sayuran juga mahal. Di sayur mahal kita harus ke pasar. Ke pasar kalau sudah kesiangan bakunya sudah pulang. Tapi kalau kita nanam sendiri, ya, mau masak tengah malam pun kita bisa panen dari dekat kita jadi tidak akan susah untuk mendapatkan sayuran yang ingin kita masak. Sehingga kami bertiga, tapi salah satunya punya kewajiban juga.
di samping mengajar itu penelitian itu juga ada semacam tugas kajian. Nah ini yang selalu kita lakukan. Karena apa? Di samping tugas yang harus dipertahankan, kami punya pemikiran bahwa menanam itu yang mau menanam itu termasuk orang-orang yang baik. Apapun yang kita tanam, tetapi dengan syarat ya harus dirawat. Kalau hanya menanam sudah dibiarkan, orang yang melihat itu dari ternyuh. Karena melihat tanaman itu mati enggak, hidup juga enggak. Itu termasuk makhluk hidup, hanya tidak bisa sabar gitu. Kalau bisa sabar itu sudah bukan yang nanam tidak bisa tidur. Jadi itu harapannya juga kalau kita bisa menanam, maka itu juga hal yang baik. Saya masuk fakultas pertanian dulu karena tertarik jaminannya surga kalau itu bisa nanam. Orang pertanian seperti ini ya, ilmunya itu kita kasihkan, tidak usah bayar. Gitu. Lain kalau dokter itu sudah orangnya datang ditarik ini, kalau tidak orang pertanian itu kalau memberikan ilmunya orangnya yang datang, bukan yang perlu yang datang, kalau orangnya yang datang. Hal-hal macam itu yang menarik bagi kami. Jika harapan itu juga bisa menarik bagi ibu maupun adik-adik, itu harapannya. Karena manfaatnya itu, ini kita coba lebih sempit lagi untuk berkebun sayur dalam pot. Ini lebih praktis lagi. Ya. Sebetulnya kalau ibu-ibu ini ya berkebun ini kita pilihkan gambarnya. Ini juga ada ibu-ibu dengan anaknya kita ajak juga untuk berkebun dan nantinya mungkin akan menjadi kebiasaan anak-anaknya nanti kalau jadi ibu-ibu suka berkebun. Tapi memang banyak alasan yang apa ya? Yang dipakai itu ini repot, nanti harus nyirami harus ini. Itu memang pertama mungkin belum melakukan kalau belum kenal. Saya harapkan adik-adik maupun ibu yang paling mudah dulu. Kalau memang malas kalau jalan nyirami jalan agak jauh. Yang paling dekat kalau ibu ya dengan pembuangan air gitu ya. Nanti habis nyuci beras itu tiap pagi ya mandi. Nyuci beras itu karena masak, tapi kali jangan masak. Ya. Itu biar tidaknya disiram. Itu otomatis nanti setelah tahu hasilnya, wah ternyata saya itu hanya nanam satu pohon cabai. Ya. Saya itu tidak perlu beli cabai. Saya punya teman yang hanya kemarin nanam 2, tapi cabai rawit itu tidak habis, bahkan dijual di tukang cair yang kecil itu. Ternyata itu lumayan, sekali untuk itu 15.000, banyak 2 batang. Tapi memang buahnya banyak. Ini kan lumayan karena dia tidak bisa menggantikan cabai ini. Karena makan cabai tidak bisa dipaksa. Lain dengan makan ayam misalnya ya. Bayam itu kalau satu piring nasinya sedikit aja, banyak tidak apa-apa. Tapi kalau cabainya banyak, nasinya sedikit, masalah jadinya. Nah ini bisa dijual. Untuk menanam itu tidak mudah. Ini tadi dalam pot. Pot itu bayangkan tidak usah pot yang bagus, bekas, apalah yang bisa dipakai itu wadah untuk tanam. Besarnya adalah tapi jangan terlalu kecil. Tinggal tergantung tanamannya. Barangkali bisa, misalnya ada panci yang sudah rusak, sudah sekalian dibolong aja bawahnya dan sampingnya, tami, ember yang sudah pecah gitu ya. Itu kan bisa dijahit lagi dengan rapian. Dibolongin itu, kemudian ditarik dengan rapian, bagikan itu bisa dipakai untuk pot. Tapi memang sekarang itu musuhnya itu tukang rosok yang selalu keliling itu. Itu ada satu itu udah ditunjuk seluruh, bahkan ada yang masih lumayan ini belum beli baru itu dirosok. Tapi itu bisa dimanfaatkan, jadi tidak perlu yang
batu bisa polybag, banyak ini banyak juga karet bekas. Hanya perlu dilubangi bawahnya. Apabila kita nyirami terlalu banyak, karena tanaman itu tidak bisa ngomong. Kalau bisa ngomong udah cukup, udah ya, keren kita nyirami. Tapi kalau tanaman udah cukup, iya aja bujuk gitu ya. Kalau udah dibolong ya megap-megap. Masalahnya bukan air, masalahnya ada isap nafas. Karena tanaman itu juga hidup, perlu nafas, oksigen, sama. Jadi kalau pakai media air semua tidak apa-apa, asalkan di situ ada oksigen. Dikasih aerator seperti di akuarium, tanaman tidak bisa mati. Tapi karena itu sudah ada oksigennya, ruangannya itu tergenang air, maka tidak bisa nafas. Itu jadi kalau sampai tanaman itu tidak bisa nafas, walaupun banyak air disirami, ini saya sirami tiap hari Pak, pagi siang sore habis makan, makan 3 kali, sirami 3 kali, tapi tanamannya ya tidak tahu. Saya itu sudah 3 kali sirami, tapi tanamannya tidak mau. Baik, ini tidak ada balas jasanya gitu. Ini karena apa? Itu kebanyakan dia itu nggak bisa ngomong belum yang bisa ditunjukkan dari sikap tanamannya. Karena itu nggak bisa nafas, sebetulnya ini dia yang pegang-pegang. Kalau dia itu nggak kurang ya, omongannya itu karena tersendat-sendat, bukan karena kurang air, tapi kurang oksigen. Makhluk hidup perlu oksigen. Nah, ini dari karton plastik pun bisa dipakai, misalnya ada yang ini karton plastik itu dipakai di situ bisa dipakai menanam. Jadi kalau misalnya tidak usah banyak, sekian aja itu ruangannya kan sedikit. Ini kalau ini kan ya dipotong sekali potong. Kalau ini tanami kangkung misalnya, kamu yang kamu potong. Ini kalau mau makan tiap hari kangkung sudah bisa. Tapi kalau orangnya banyak-banyak, kalau sekarang keluarga saya kira bisa. Tapi kalau di pondok ya kurang, karena tanamannya ada sekian. Tapi kalau dipotong kemudian pukul lagi, potong lagi hanya sekian. Kalau hanya keluarga kecil itu sudah bisa mencukupi. Apalagi nanti kalau digiling ini ada sawi, ada kangkung, ya itu sudah bisa. Manfaatnya tidak hanya bisa makan kangkung, tapi ada semacam keinginan untuk makan sayuran. Kalau misalnya masak sudah siang karena tadi ada acara mau ke pasar, sudah siang panas main, ya mungkin babunya sudah pulang. Kalau tidak menanam di pekarangan, sudah tidak akan nyayur. Sudah pakai nanti untuk agar supaya nasinya basah pakai instan gitu. Tapi kalau punya sayur tidak masalah. Pasar mau tutup jam 7, mau tutup jam 9.